Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat dan terus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa ini suaranya menjadi laki-laki? Apakah Bu Nur Hasanah berubah jadi laki-laki? Tentu tidak ya. Di pertemuan ini kalian belajar lagi bersama saya, Sri Abdullah Wijayana. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang mengidentifikasi tujuan teks prosedur dengan Ibu Nur Hasanah menggunakan voice note di WA group itu ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur dan mengidentifikasi jenis teks prosedur. Kalian bisa mencatat materi yang saya sampaikan di buku kalian agar kalian lebih mudah ketika ingin mempelajari lagi. Mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Ciri bahasa yang digunakan dalam teks prosedur antara lain: 1. Menggunakan kalimat perintah. Hal tersebut karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Selain menggunakan kalimat perintah, teks prosedur juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu. Yang ketiga, menggunakan kata ukuran akurat. Contohnya seperti seperempat tepung, 5 buah kunyit, 2 sendok makan, dan lain-lain ya, seperti itu. Ukuran akurat. Poin keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contohnya seperti rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga, biarkan lem mengering dengan sempurna. Nah, itu semua kata-kata kalimat yang dapat digunakan untuk batasan yang jelas. Macam-macam kalimat perintah. Pertama, kalimat perintah biasa. Kalimat perintah biasa adalah kalimat perintah yang isinya memerintah seseorang. Contoh penerapan dalam teks prosedur antara lain: gunakan sarung tangan saat mengaduk adonan, tumis bumbu hingga harum. Itu kedua kalimat tersebut merupakan kalimat perintah karena bersifat memerintah seseorang. Yang kedua, ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat perintah yang bersifat mengajak dengan ditandai kata ayo, mari, ayolah, dan marilah. Contoh penerapan dalam teks prosedur antara lain: mari membuat mainan tradisional, ayo bersihkan meja terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, kedua kalimat itu masuk ke dalam kalimat ajakan karena bersifat mengajak. Yang ketiga, ada kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat perintah yang bersifat negatif, yaitu melarang seseorang untuk melakukan suatu hal. Contohnya, jangan terlalu banyak memasukkan garam. Yang keempat, kalimat permintaan atau permohonan. Kalimat permintaan atau permohonan adalah kalimat ajakan yang diperhalus dengan menggunakan kata diminta dan dimohon. Contohnya, mohon bersihkan kembali piring yang sudah selesai digunakan. Yang kelima, ada kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat perintah yang berupa anjuran yang ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Contohnya, sebaiknya gunakan api kecil saat memasak adonan agar matang merata. Mengidentifikasi jenis teks prosedur. Berdasarkan isinya, teks prosedur dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, teks prosedur tentang cara membuat sesuatu, seperti cara membuat makanan atau minuman, cara membuat peralatan, atau cara membuat aneka barang. Yang kedua, teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, seperti cara berpidato, cara bernyanyi, cara berenang, cara berjualan, atau cara memperkenalkan diri. Yang ketiga, teks prosedur tentang cara menggunakan sesuatu, seperti cara menggunakan mesin cuci, cara mengendarai motor, atau cara memainkan alat musik. Bagaimana? Sudah paham dengan materi yang saya sampaikan? Jika ada yang masih kurang dipahami, kalian bisa bertanya lewat WA group ya. Sebagai latihan, kalian silakan kerjakan LKS latihan siswa 2 dan 3
di buku kalian masing-masing. Lalu foto dan kirimkan hasil pekerjaan kalian ke Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan ya. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat.